Terima kasih yang besar pada Pak SBY. Mudah-mudahan peristiwa ini punya arti dan menjadi hadiah. Sebenarnya sudah lama saya memperkirakan hal ini akan terjadi. Bisa saja Pak SBY mengantar Mas Ibas ke sini untuk dimintai kesaksian atau keterangan. Hari ini ada serangan yang disampaikan oleh mantan narapidana. Saya mohon kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono jujur. Beliau tahu perkara ini. Untuk beliau jujur cerita. Mendadak ada baliho besar bergambar wajahnya Anas Urbaningrum, orang kedua setelah mantan Ketua KPK Antasari Azhar yang menjadi musuh bebuyutan SBY. Baliho itu terpasang nggak jauh dari rumahnya SBY. Anas Urbaningrum, tunggu beta bale, yang artinya kira-kira tunggu saya kembali. Atau kalau pinjam istilahnya Arnold Schwarzenegger di film Terminator, I'll be back. Soal Hambalang ya. Jangan. Hambalang udah jelas nggak ada apa-apanya. Musda Sulawesi Utara adalah puncak kemarahan Pak SBY terhadap Anas. Beliau sampai mengirim BBM untuk membuat perhitungan dengan Anas. Saya yakin adalah bahwa ketika kita berjuang tentang kebenaran dan keadilan, saya yakin betul ujungnya kebenaran akan menang. Anas mengaku mengetahui keterlibatan Ibas dalam proyek SEA Games dan Hambalang. Ibas sempat berupaya menepis tuduhan ini. Saya yakinkan semua itu adalah fitnah, bahwa tidak benar, bahwa apa yang selama ini dituduhkan kepada saya terkait dengan Hambalang, karena sesungguhnya saya tidak mengerti dan saya tidak tahu apa itu Hambalang dan bagaimana peristiwa tersebut. Dalam persidangan ini, Enji juga menyebutkan perintah mengurus anggaran Kemendiknas atas sepengetahuan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Pangeran. Sebutan lain untuk Sekjen Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono. Tetapi ada yang tidak tersentuh hukum, yang juga menikmati hasil dari sini ada yang tidak tersentuh hukum sampai hari ini. Terus terang, banyak yang tidak berani bertemu saya. Menerima telepon saya pun menghindar. Siapa yang mau dikontak atau didatangi? Pak SBY misalnya? Boleh kalau beliau berkenan. Yang sangat penting untuk dimintai kesaksian adalah Pak SBY. Soal Hambalang ya. Jangan. Hambalang udah jelas nggak ada apa-apanya. Aku udah capek bersembunyi di balik semua drama itu. Kamu bisa dibilang atau kamu merasa dikorbankan? Aku ngerasa sangat dikorbankan. Tentu yang dimaksudkan adalah panitia pengarah, yang keduanya adalah Edi Baskoro Yudhoyono sebagai pihak yang paling paham tentang seluruh rangkaian acara dan bagaimana kongres diselenggarakan. Sebuah baliho berukuran besar bergambar Anas Urbaningrum terpampang di persimpangan tol Jatikarya Cibubur. Lokasinya tak jauh dari kediaman pribadi SBY di Cikeas. Terima kasih yang besar pada Pak SBY. Mudah-mudahan peristiwa ini punya arti dan menjadi hadiah. Sebenarnya sudah lama saya memperkirakan hal ini akan terjadi. Wajah mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu terpampang di sebuah billboard raksasa. Tulisan di billboard itu sederhana, yaitu tunggu beta bale. Hingga kini belum diketahui siapa yang memasang billboard tersebut. Tunggu beta bale, tunggu aku kembali, tulis billboard tersebut. Mendadak ada baliho besar bergambar wajahnya Anas Urbaningrum, orang kedua setelah mantan Ketua KPK Antasari Azhar yang menjadi musuh bebuyutan SBY. Baliho itu terpasang nggak jauh dari rumahnya SBY. Anas Urbaningrum, tunggu beta bale, yang artinya kira-kira tunggu saya kembali. Atau kalau pinjam istilahnya Arnold Schwarzenegger di film Terminator, I'll be back. Soal Hambalang ya. Jangan. Hambalang udah jelas nggak ada apa-apanya.
Anas saat ini masih mendekam di penjara usai dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi proyek Hambalang. Anas kabarnya akan bebas pada April 2023 mendatang. Musda Sulawesi Utara adalah puncak kemarahan Pak SBY terhadap Anas. Beliau sampai mengirim BBM untuk membuat perhitungan dengan Anas. Saya yakin adalah bahwa ketika kita berjuang tentang kebenaran dan keadilan, saya yakin betul ujungnya kebenaran akan menang. Hubungan Anas dan SBY serta Demokrat memanas sejak kasus Hambalang menyeruak. Anas menjadi tersangka pada 23 Februari 2013. Usai Anas ditahan, para loyalisnya seperti Gede Pasek Suardika, Mirwan Amir, dan Saan Mustafa memutuskan hengkang dari Demokrat. Gede Pasek pernah mengatakan, Mas Anas merasakan betul bahwa beliau, selain Antasari, sebenarnya beliau juga salah satu korban dari kriminalisasi oleh seorang yang sama, yaitu SBY. Anas, kata Pasek, berharap agar SBY minta maaf atas perbuatannya. Pasek menambahkan, Anas juga mengingatkan bahwa karma masih ada dan hanya soal waktu untuk terjadi pada SBY. Mas Anas mengharapkan agar SBY segera minta maaf terhadap itu. Beliau meminta maaf saja, karena karma, ini kata beliau ya, karma itu nyata, hanya soal waktu, tandas Pasek. Kini, Gede Pasek dan Mirwan bernaung di Partai Kebangkitan Nasional atau PKN. Pasek menjadi ketua umumnya, sementara Saan Mustafa berkiprah di Nasdem. Dia menjabat sebagai ketua DPW Nasdem Jawa Barat. Saat dikonfirmasi, Mirwan mengaku tak tahu siapa yang memasang billboard tersebut. Menurut dia, billboard dipasang atas inisiatif dari kader PKN. Kader-kader PKN yang pasang, kata Mirwan, mengaku juga tak tahu di mana billboard tersebut dipasang. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku belum melihat baliho itu. Tanggapan AHY santai ketika terus ditanya soal baliho Anas tersebut. Soal baliho Anas, waduh, belum lihat saya, kata AHY sambil tersenyum lebar dan jalan menuju ke mobil yang sudah menunggunya usai menghadiri acara harlah P3 di ICPSD Tangerang Selatan. Sementara Wasekjen Partai Demokrat Renanda Bakhtar menambahkan pihaknya tidak mengurusi terkait dengan siapa pemasang billboard dengan foto Anas Urbaningrum tersebut. Kami tidak ada waktu untuk mengurus hal-hal lain di luar masalah konsolidasi partai, koalisi, dan deklarasi, kata Renanda saat dihubungi. Pada Jumat 17 Februari 2023, dia menegaskan permasalahan yang Anas hadapi saat ini bukanlah masalah partai berlogo bintang Mercy, melainkan sudah menjadi permasalahan pribadi. Masalah Anas dan segala kasusnya menjadi urusan dan masalah pribadinya, tidak berkaitan lagi dengan Partai Demokrat, dan Mas Anas sudah menjalani hukumannya. Saya rasa semua masalah selesai dan menjadi masa lalu, tegasnya. Saat disinggung Demokrat punya kekhawatiran dengan billboard Anas dekat rumah SBY, Renanda menegaskan sama sekali tidak, sebab dia meyakini hal tersebut tidak akan mengganggu eksistensi dan konsolidasi Demokrat. Kalau sekarang Mas Anas membuat partai, silakan saja, karena itu hak pribadinya. Tidak ada kekhawatiran dari kami karena kami yakin itu tidak akan mengganggu eksistensi dan soliditas Partai Demokrat, pungkasnya. Setelah bebas, Anas diyakini bakal kembali berpolitik lewat Partai Kebangkitan Nasional atau PKN. PKN adalah partai yang dibentuk loyalis Anas, Gede Pasek. Sebelum bentuk PKN, Pasek menyambangi lapas Sukamiskin untuk meminta restu ke Anas Urbaningrum. Mas Anas merestui proses perjalanan PKN agar berjalan lancar. Teman-teman juga semangat melihat dia dan restunya. Sebab doa restu orang teraniaya biasanya berkah dan barokah, kata Gede Pasek pada November lalu. Pasek mengakui partainya akan memberikan tempat terbaik bagi Anas Urbaningrum. Menurut dia, Anas pasti akan mendapatkan jabatan apapun yang diinginkan nantinya. Tinggal Mas Anas mau minta dimanapun itu. Bagi kita tidak ada masalah, tapi biarlah beliau yang menyampaikan tutur dia.
Seperti diketahui, PKN mendaftarkan diri ke Kementerian Hukum dan HAM pada Senin 1 November 2021 lalu. PKN tancap gas mendaftar sebagai calon peserta pemilu 2024 pada 2 Agustus 2022. KPU menetapkan PKN menjadi salah satu dari 17 partai politik yang lolos verifikasi faktual. Artinya, PKN resmi menjadi peserta pemilu 2024. PKN mendapatkan nomor urut 9 pada gelaran Pesta Demokrasi tersebut. Untuk lebih jelas, ada baiknya kita ulas perjalanan kasus Anas Urbaningrum. Pada 24 September 2014, Anas Urbaningrum divonis 8 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Anas diseret ke meja hijau terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait proyek Pusat Pelatihan, Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional atau P3SON Hambalang, kasus pencucian uang, serta proyek lain. Hukuman ini lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya yang menuntut mantan anggota KPU itu hukuman penjara 15 tahun dan denda 500 juta rupiah subsidiar 5 bulan kurungan. Jaksa penuntut umum juga meminta majelis hakim mencabut hak politik Anas. Anas Urbaningrum kemudian mengajukan banding atas vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor dalam kasus dugaan korupsi gratifikasi atau penerimaan hadiah proyek P3SON Hambalang, proyek-proyek lainnya, serta pencucian uang. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta meringankan vonisnya dari 8 tahun menjadi 7 tahun penjara. Anas Urbaningrum tetap dikenakan denda sebesar 300 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Putusan itu dijatuhkan pada 4 Februari 2015.